tiba-tiba lagi belajar nih, terus kita datang tuk, hai aku suka sama kamu nih, kayak gitu, pasti kayak ma. Naksir sama selebriti dan pernah berharap jadi pasangannya. Pernah lah. Aku suka sama Rosé Blackpink. Parameter warasnya adalah selama orang itu nyata dan ada di dunia ini, berarti tidak ada yang tidak mungkin. Tapi fun fact, aku pertama kali dengar lagu itu, aku kira tuh lagu pemakaman. Padahal kamu kan bodo amat orangnya, tapi kok bisa sih bikin lagu kayak gini? Itu dia, aku juga gak tahu. Terus pada kayak bilang, Rimar minumnya sasetan ya gitu. Mencoba untuk berkarir di industri musik itu banyak banget ekspektasi kan, yang positif ataupun yang kayak menjatuhkan kita gitu. Hai teman setia, aku Rimar, Aku Noka. welcome to Behind the Secrets. Jadi hari ini aku bersama Karimar, kita akan mengisi form yang isinya itu adalah pertanyaan-pertanyaan seputar pribadi kita masing-masing. Coba Gitu. kita cek ya. Mari kita coba. Karimar mau warna pink apa hijau? Pink lah ya. Oke. Silakan. Wow. Oke. Oke, kita berdua sudah selesai mengisi formulir ini. Sekarang saatnya kita untuk Tukeran. nge-switch. Silakan, Karimar. Mohon maaf kalau tidak bisa dibaca. Kalau ada pertanyaan boleh tanya ya. Ih bagus Susan kamu. Wow. Cuman Karimarnya tulisannya udah ada karakternya. Coba lihat tulisanku. Ini juga karakter tahu. Itu karakternya jelek. Enggak, ini bagus. Aku deh. Nama Muhammad Raja Gianuka Putra. Nama panggung Impian Nuka. Nama akun sosmed unik yang pernah dipakai Drunuka27. Emang sekarang apa? Drunuka 02. Oh, sebenarnya dulu aku waktu buat Facebook itu kan kayak jadi gabungan sama nama keluargaku sama saudaraku. Jadi misalkan nama kakakku gabung sama nama papa. Nah, aku gabung sama nama adik. Jadi dulu tuh nama adikku di bawah banget. Cuman orang-orang tuh terkadang menyalahartikan bahwa Drunuka itu DR itu dokter. Jadi kadang aku dipanggil dokter. Kayak ada yang komen dok, buset dokter. Aku mau ganti sebenarnya jadi kayak lebih simpel, cuman belum bisa. Nggak bisa ya itu Katanya idenya. verified-nya bakal hilang. Oh iya benar. Tapi aku sih nggak peduli ya. Kalau username kan kayak aku ngeliat yang kayak Zain Malik gitu. Dia kan cuma Zain gitu kan. Satu lagu yang akan dimainkan seumur hidup. Fix You by Coldplay. Setelah aku baca punya Karimar, kayaknya aku harusnya promo lagu sendiri ya. Juga. Tapi emang kenapa aku tulis Fix You, karena itu salah satu lagu yang dari aku awal mula main band itu udah aku bawain. Terus tapi fun fact, aku pertama kali dengar lagu itu aku kira tuh lagu pemakaman. Soalnya kan awalnya dia kayak awalnya dia kan kayak organ gitu ya. Organ terus yang kayak sound yang besar gitu kan. Terus ternyata waktu aku bertambahnya usia tuh dengerin, ternyata ini lagunya indah dari segala macam sisi gitu. Tapi itu juga merupakan salah satu lagu kesukaan aku juga sih, Fix You. Kayaknya itu kalau dari segi lirik pun juga sebenarnya nyerempet kayak lagu-lagu kita juga sih. Ya benar-benar. Lagu yang mengingatkan kamu sama momen patah hati. Visiting Hours Ed Sheeran. Ya. I wish that heaven had visiting hours. Jadi kayak dia menceritakan intinya adalah ada rekannya Ed Sheeran yang sudah tiada. Terus dia nulis itu berharap andai aja ya kalau surga itu ada jam besuk. Jadi kayak kita bisa datang ke sana, kita bisa tanya ke orang-orang yang kita sayang dan nggak ada kayak tentang kehidupan atau tentang saran gitu-gitu. Jadi di dalam lirik itu udah kayak ada temen yang lebih dewasa, udah nggak ada, terus dia pengen ke sana. Dia pengen tanya kayak gimana sih caranya untuk nge-raise anak dengan baik dan benar kayak gitu-gitu. Jadi emang sedalam itu. Dan kebetulan aku juga ada kerabat yang sudah tiada. Jadi kayak itu salah satu point of view yang sangat-sangat menarik menurutku. Dan itu setiap kali denger itu kayak Visiting Hours. Ya aku baru nyadar sih, masih jam besok ya. Sedih banget. itu dia. Momen masa kecil paling memalukan. Saat bermain musik pernah kesandung terus Itu sebenarnya bahasa Jawa tuh. Saya nggak bisa. ngejungluk, Jadi kayak terjungkal. kan kalau
Kalau di Jawa itu kalau jatuh ke belakang namanya ngeblak. Nah kalau ke depan bahasa Jawa itu kadang jelungup. Jadi kayak jadi bagian depan yang bertatapan dengan lantai. Nah jadi waktu itu kan aku pas kecil main bass tuh. Nah posisinya si bass ini lebih besar daripada aku. Jadi waktu itu dan setiap kali manggung aku selalu pakai boots. Jadi yang ada haknya agak tinggi gitu. Nah, terus itunya nyandung ya. Nah si stage-nya nih dia tuh yang tingginya nanggung. Jadi kayak kadang aku nggak ngira kalau ada level di situ. Jadi waktu jalan asik-asik jeruk gitu. Main di waktu itu aku nyanyi sambil nangis. Mungkin sakit emang sakit ya, cuman kayak malunya itu dilihat sama orang. Pasti bakal keinget terus sampai sekarang. Kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Kekuatan bodo amat, kelemahan gak enakan. Sejak awal-awal aku masuk industri ini ya, banyak yang bilang kayak kamu terlalu takut untuk menyampaikan pendapat gitu, dan terkadang itu gak baik untuk di industri ini karena kan ini industrinya menggunakan ide dan otak juga kan, jadi mau nggak mau kalau kita punya sesuatu harus disampaikan. Nah itulah yang akhirnya perlahan aku perbaiki, dan sekarang kalau ada kesempatan pasti aku coba ngomong. Tapi emang dulu itu sangat-sangat menahan sih. Jadi kayak. Tapi kayaknya kalau misalkan aku ingat diri sendiri gitu ya, kayak aku juga ada kemiripan sih sama kamu gitu. Kayak bodo amat, cuman kayak gak enakan tuh emang pasti ada gitu. Ya, cuman kan kadang gak enakannya tuh kayak udah yang tingkat maksimum gitu. Kayak kalau orang lain ngelihat kita tuh bakal kayak ayo dong, gas dong. Kita kayak ya udahlah gitu. Tapi itu ada kesinambungannya sama bodo amat tadi. Karena kayak menurut aku plusnya adalah kita jadi nggak gampang untuk terpengaruh omongan orang lain. Iya benar. Dan saya kan apalagi sekarang waktu itu banyak banget yang kayak komen segala macam. Jadi itu jadi salah satu plus minusnya. Kelebihannya di situ. That's right. Oke, kata-kata hari ini. Jika mengantuk lebih baik tidur. Ya. Soalnya kan tadi waktu aku kesini sama bapak drivernya, dia kan bilang agak ngantuk gitu, terus ngobrol lah kita. Mas, saya kan belum makan nih mas. Lebih baik beli makanan kalau tidur dulu ya gitu. Terus aku dia lebih baik tidur. Gitu. Terus kayak Pak, menurut saya Pak, kalau bapak makan dulu nanti bapak nggak bisa tidur. Terus bapak mau tambah ngantuk gitu. Oh gitu ya mas. Iya Pak. Mending sekarang bapak beli makan, bisa tidur. Terus bangun tinggal makan. Oke mas. Udah gitu. Dia emang kayak, tapi kayaknya sekarang dia bakal tidur dulu deh. Kita ganti ke nama Rimar Kalista. Ini namanya emang ini aja atau ada lanjutannya? Udah itu doang nama aku. Enggak, aku kadang bingung kenapa orang-orang bisa namanya tuh cuma 2 gitu. Kan aku maksudnya kan nama kepanjang tuh. Ya? Maksudnya kayak aku pengen kalau misalkan pas sebelum lahir tuh aku pengen kayak negosiasi sama orang tua gitu loh. Mah, nanti kalau pas kasih nama yang keren dan 2 aja gitu. Kan soalnya kayak aku mikir kayak di luar negeri tuh Ed Sheeran 2, Shawn Mendes 2, Bryan Adams 2. Jadi kayak Nah, aku tuh Muhammad Raja Genuka Putra 4. Tapi orang Indonesia nggak kayak gitu. Iya sih. Emang pasti panjang gitu namanya. Tapi kayaknya aku sudah menetapkan Raja Genuka. Iya. Itu yang mungkin masih itu. Nama panggung impian tetap Rimar. Ada tetapnya? Enggak. Oh, berarti Rimar, just Rimar. Rimar aja gitu. Nama akun sosmed unik yang pernah dipakai. Bingung ya bacanya. Imai Call. Iya, Imai Call. Apa itu? Aku tuh dipanggilnya Imai kan, kalau sama orang tua, sama mami sih tepatnya. Terus dari itu call-nya sih sebenarnya Kalista. Oh. Jadi sebenarnya Rimar Kalista jadi Imai Call gitu. Cuman orang-orang ngiranya tuh call telepon gitu loh. Padahal sebenarnya tuh Kalista sih sebenarnya. Iya, aku juga bener. Terus aku nulis Imainya tuh selalu pakai I dan Y gitu. Entah kenapa, kayak alay aja sih zaman dulu. Tapi itu bikin aku jadi tidak mendapatkan @Rimar Kalista sih gara-gara itu di Instagram. Karena dulu kan ganti aja. Gak bisa masalah. Nah itu. Tapi nggak masalah tuh. Jadi kalau nggak salah si Rimar Kalista ini dipakai sama akun fanbase zaman 2016. Jadi aku udah nggak bisa pakai Rimar Kalista lagi. Satu lagu yang akan dimainkan seumur hidup. Nah ini
biasa-biasa saja. Itu bukan dimainkan sih, mungkin lebih kayak dinyanyiin dalam hati kali ya. Lagu ini kan benar-benar menggambarkan isi hati aku gitu loh. Kayak kita kan setelah mencoba untuk berkarir di industri musik itu banyak banget ekspektasi kan. Banyak banget, entah itu ekspektasi yang bagus, maksudnya yang positif ataupun yang kayak menjatuhkan kita gitu. Dan itu yang bikin aku jadi kayak terdistract dalam meningkatkan kualitas kehidupan gitu, maksudnya kualitas diri gitu. Jadi kayak terlalu dengerin orang, terlalu terpressure gitu. Jadi dengan lagu ini aku tuh pingin menetapkan hati bahwa bisa kok bahagia walaupun biasa-biasa aja gitu, Bang, sederhana aja. Rimar Kalista 2025, mantap. Oke, lagu yang mengingatkan kamu saat momen patah hati adalah I Love You by Billie Eilish. Aku tuh suka banget Billie Eilish dari awal-awal banget kan. Yang lagunya hype-hype itu kan waktu itu yang kayak When the Party's Over. Nah lagu ini tuh nggak begitu hype gitu, tapi pas aku dengerin terus entah kenapa bikin aku nangis gitu sih lagu ini. Terus juga nggak ada MV-nya. Cuman pas dia bawain di konsernya tuh banyak orang pakai flashlight gitu nyanyi, terus dia nyanyi di atas kasur itu, wah kayak nyampe banget gitu lagu ini kayak tentang mencintai seseorang. Kekuatan dan kelemahan diri sendiri, cuek dan terlalu cuek. Ini mana kekuatan mana kelemahan? Menurut aku tuh cuek banget nih sebenarnya. Cuman maksudnya itu kan bisa jadi suatu kelebihan ya ketika orang kayak memberikan ekspektasi, kayak orang ngatain kita apalah segala macam hal, tapi kita cuek-cuek aja gitu kayak ya udahlah gitu kan. Tapi di sisi lain terlalu cuek itu bikin aku kayak tidak bisa menyampaikan perasaan aku yang sesungguhnya gitu loh. Jadi orang selalu melihat aku cuek-cuekan aja gitu. Padahal sebenarnya Rimar tuh juga bisa sedih sebenarnya. Aku juga banyak nangisnya. Cuman memang tipikal orang yang nggak bisa nangis di depan orang gitu loh. Jadi menurut aku itu kayak suatu kelemahan yang bikin aku ya udah kayak keep semuanya untuk diri aku tanpa aku cerita sama siapa-siapa. Kata-kata hari ini, bahagia walau biasa-biasa saja. Iya, itu salah satu hal yang untuk saat ini aku tetapkan dalam hatiku, bahagia walaupun biasa-biasa saja. Gak usah terlalu berekspektasi sama apapun, rezeki itu pasti Allah yang ngatur, dan ternyata banyak juga kok momen-momen yang gak pernah aku kepikiran tapi kejadian gitu. Kayak ini kayaknya gak mungkin banget, nih mimpi banget tapi terjadi. Itu hadiah dari Allah gitu buat aku, walaupun aku tidak terlalu memasang ekspektasi yang tinggi. Nice. Silakan Kak Rimar duluan. Kamu atau mau itu gunting batu kertas kali? Boleh. Oke. Gunting batu kertas. Oke. Gunting batu 3. 1, 2, 3. Oke, aku juga. Pertanyaannya adalah, suka sama temen TK atau SD dan bilang nanti kita nikah ya? Time. Itu kalau aku pernah, aku bakal nulis di sini momen paling bodoh yang pernah aku lakukan. Dulu waktu SD itu sama TK aku emang pernah SD sih. SD aku pernah suka sama orang. Cuman memang kayak aku ngerasa seru kalau kayak aku jadi kayak ketemunya nggak sengaja gitu. Terus tapi aku nggak pernah ngomong sama dia. Tapi padahal suka. Satu kelas. Suka tapi maksudnya nggak pernah confess gitu. Kayak lebih kayak ya sengaja gitu ketemu secara tidak sengaja. Tapi aku yakin kalau kita ngomong kayak gitu pasti orangnya bakal nangis. Kenapa nangis? Soalnya kan kayak SD itu kan entah kenapa ya perasaannya pada rapuh kan. Jadi mungkin kayak dia ketakutan gitu loh. Maksudnya nangisnya dalam artian takut. Ya jadi semua hal di SD itu kayak akan membuat nangis gitu. Tapi emang itu semacam kayak aku mikir tiba-tiba lagi belajar nih terus kita datang tuk. Hai, aku suka sama kamu, nikah yuk gitu. Pasti dia kayak, "Ma," nangis gitu. Ya kalau ngajak nikah sih enggak pernah. Cuman aku tuh dulu pernah confess gitu. Kita tuh satu jemputan gitu. Oke. Terus dia gitu, karena saking main terus aku bilang kayak, kok kita kayak beda ya gitu-gitu deh pokoknya kayak, hah aku SD ngomong kayak gitu kayak aneh banget deh. Terus sejak itu dia tuh hilang. Hilangnya ditelan bumi? Bukan ditelan bumi, tapi kita nggak berteman lagi gitu. Dan aku nggak tahu apakah dia masih inget ya sekarang. Naksir sama selebriti dan pernah berharap jadi pasangannya.
pernah lah. Ya maksudnya berharapnya nggak yang beneran juga. Itu kan kita ngomong gila juga kan maksudnya. Ya sampai kayak lucu-lucuan aja berharap kayak iya benar. Kalau misalkan nanti kita sama dia kayak seru ya. Iya benar. Dulu sempat berpikiran kayak wah gimana ya kalau misalkan aku bisa sama orang ini. Aku suka sama Rose Blackpink. Itu ya kan agak jauh nih kan. Nah, udah ketawa nih. Itu kayak jadi dulu aku suka sama perempuan yang into music juga, cuman dia kayak bisa main instrumen. Dan pada saat itu emang padahal aku nggak terlalu suka K-pop kan pada saat 2018 2019 gitu. Cuman lama-kelamaan pas aku dengerin lagi semenjak si lagu Dudu itu meledak banget, jadi kayak aku dengerin ternyata K-pop tuh nggak semuanya seburuk itu ternyata. Maksudnya kayak aku ngeliat K-pop tuh kayaknya yang lagunya cuma yang dubstep segala macam nari doang. Cuman terkadang emang bahkan sekarang pun dia yang kayak bisa dibilang megang pasar global banget kan. Nah setelah aku melihat Rose ini, dia kayak tipikal perempuan yang satu suaranya emang unik, cantik jelas. Terus juga dia tuh dia suka main gitar dan dia tuh juga kayak orangnya agak kocak gitu loh. Jadi kayak bahkan aku sempat nulis 5 impian, salah satunya itu adalah aku pengen bisa buat lagu duet sama orang itu. Kan segila itu. Enggak, tapi itu masih pokoknya aku parameter warasnya adalah selama orang itu nyata dan ada di dunia ini, berarti tidak ada yang tidak mungkin. Iya. Kalau aku ingat-ingat lagi, kayaknya Tom Hiddleston deh. Dulu. Loki ya? Loki, iya. Jadi pas ada film Thor, aku tuh malah tertariknya sama Tom Hiddleston-nya dibandingkan sama Chris Hemsworth gitu. Terus aku tuh orangnya suka ngebayangin scene-scene di kepala aku gitu loh. Kayak bikin movie sendiri di kepala. Jadi kayak aku ngebayangin aku kayak memasuki universe Thor itu. Terus aku bikin karakter sendiri di situ dan aku kayak menyandingkan diri sama si Tom Hiddleston. Gitu. Oke. Naksir sama teman lawan jenis, tapi akhirnya nggak berakhir jadi apa-apa karena nggak berani confess. Aku tuh kalau misalkan memang suka sama seseorang, kadang tuh dulu yang sudah aku teliti sekarang ya, dulu tuh aku orangnya tuh sangat-sangat cerewet, tapi cuma di chat. Ih, sama dong. Tapi waktu ketemu real life, diem. Aku tuh kayak pengen jadi agen menyamar gitu ya. Jadi yang kayak misterius segala macam. Itu yang aku teliti dulu ya. Jadi kayak semakin jarang bertemu tuh semakin keren gitu. Hah? Semakin jarang ketemu makin keren. Jadi kayak tapi pas ketemu gimana? Maksudnya ngobrol nggak? Ngobrol tapi cuma kayak sekelibat doang. Ya Allah. Jadi kayak bingung dong ceweknya. Tapi emang kayaknya emang aku terlalu berlebihan. Maksudnya kalau yang sekarang aku melihat diriku yang dulu ya, itu kayak aku pengen ambil HP-nya, aku uninstall aja tuh aplikasi. Saya kayak emang sebanyak itu chatnya, dan emang kayaknya itu menurut aku itu udah agak berlebihan. Jadi kayak aku misalkan aku mulai percakapan, tapi itu kan dulu di aplikasi yang hijau, selain yang telepon itu. Jadi kayak bubble-nya tuh ada 7 untuk membuka. Jadi kayak, hai lagi apa? 3, 4, 5, 6, 7. Itu aku dulu. Terus dibalasnya cuma 2 bubble. Oh berarti dia kurang excited gitu ya? Kayaknya sama, kalau nggak emang aku yang terlalu aneh. Terus ya. Aku tuh juga tipikal orang yang kalau misalkan di chat tuh panjang, tapi pas ketemu langsung tuh gak ada pembicaraan gitu. Tapi bukan karena mau kayak gitu, emang gak punya ide. Makanya aku kayak zaman sekolah gak pernah bisa punya pacar gitu karena ya gitu. Karena pas cowoknya ngedeketin atau kayak mau mencoba, akunya juga diem doang gitu loh, gak agresif gitu. Pasif lah ya. Pasif banget, dan ngomong pun nggak sebanyak ini ya. Dulu kayak hampir nggak ngomong sih. Baiklah teman-teman, jadi itulah curhatan duniawi kita pada saat kecil. Kalau ada yang buruk, mohon jangan diambil. Sumpah random banget. Ya, kalau ada yang baik, kayaknya nggak ada gitu. aku nanya ke Duka. Loh, boleh nggak sih? Boleh kan? Maksudnya lagu pelan-pelan ini tuh awal mulanya kenapa kepikiran pengen bikin lagu pelan-pelan? Oh, sebenarnya untuk pertama kali lagu pelan-pelan ini dibuat itu
emang aku dari rumah sebelum pada saat itu di tahun 2024 pertengahan pas ada project untuk soundtrack film juga. Jadi aku di rumah emang suka buat beberapa voice notes untuk simpanan rekaman aja gitu untuk lagu-lagu, dan ada satu notasi dan satu rhythm yang emang aku suka gitu. Yang mana itu adalah part pelan-pelan di awal banget ya. Jadi kayak teng 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 yang gitu-gitu. Jadi kayak aku rekam itu, terus akhirnya sama Kak Dimas Wiwisana, band Kak Dimas itu yang ngebantu untuk buat lagu ini juga. Pada saat itu kita ada perbincangan menunggu hasil musik lah gitu. Terus kita bincang-bincang kayak kenapa ya kalau misalkan orang-orang yang tinggal kayak di Jogja, Solo atau kota-kota yang tenang tuh kayak mereka tuh jauh lebih tenang, mereka jauh lebih menikmati hidup, nggak kayak di let's say kota-kota besar kayak Jakarta yang emang mungkin mau nggak mau kita mengikuti pace yang sangat-sangat tinggi ini gitu. Kenapa? Dan pada saat itu kayak menarik ya kayaknya kalau kita buat lagu seputar hal itu. Terus aku baru ingat kayak Kak, aku ada buat lirik nih, belum jadi tapi emang nyerempet ke situ. Terus aku lirik pertama tuh udah langsung itu kayak pelan. Jadi yang pertama kali lirik yang aku sudah pelan adalah pelan-pelan gitu. Jadi kayak emang terus sebenarnya aku agak aneh kan di lagu ini ada lirik perlombaan kan. Waktu itu aku agak aneh untuk menemukan kata-kata yang similar dengan perlombaan tapi bukan perlombaan. Karena kata-kata itu jarang tersebutkan. Jadi kayak aku pertama kali dengar ini agak aneh, tapi lama-lama kayak emang butuhnya ini, jadi ya make sense aja gitu. Tapi oke aja sih kayak perlombaan gitu. Tapi pas aku pertama kali denger lagu ini tuh kayak berkaca-kaca sih sebenarnya. Kebetulan aku lagi nyetir waktu itu, jadinya kayak pas dengerin langsung gitu, kayak langsung kena gitu di aku. Padahal kamu kan bodo amat orangnya, tapi kok bisa sih bikin lagu kayak gini? Itu dia, aku juga nggak tahu. Tapi soalnya kayak mungkin yang aku tangkap adalah ternyata meskipun cover luarku kayak flat banget, cuman ternyata di otakku cukup berisik untuk menyikapi banyak hal gitu. Jadi kayak let's say aku setiap kali nulis lagu aku agak menjauhi tema-tema yang berbicara tentang hubungan asmara muda. Let's say kayak pacaran, kayak mantan segala macam tuh aku menjauhi hal itu karena emang aku nggak bisa menceritakan itu dengan baik. Jadi menurut aku kehidupan lah yang bisa aku campur aduk di situ, masuk situ. Jadi kayak apalagi kan aku dari Solo aslinya. Jadi aku emang cukup melihat di Jakarta tuh, dan aku merasakan di Jakarta tuh tiap kali di sini kita pasti kayak bawaannya diburu-buru atas sesuatu yang kita bahkan nggak tahu itu apa gitu. Tapi pas kita balik ke kampung halaman, kita jadi kayak lebih tenang lagi, entah kenapa. Iya sih, sebenarnya itu mungkin dari relate juga sama lagu aku yang biasa-biasa saja itu. Jadi kayak aku pun juga merasa kayak apa-apa kita tuh terlalu diburu-buru sampai kita melupakan bahwa kebahagiaan itu banyak dari kesederhanaan yang kita lakuin di sehari-hari itu. Sama kayak ngeliat orang yang tadi kamu bilang kayak kalau di daerah di mana di Solo atau kok kita bisa ngeliat orang-orang misalkan kerja tiap hari kayak gitu aja, tapi kok dia bisa happy ya gitu ngeliatnya. Sementara kita yang mungkin sebenarnya alhamdulillah berkecukupan gitu, semuanya tiap hari bisa makan, kok bisa sedih cuman gara-gara omongan orang, atau bisa sedih cuman gara-gara belum mencapai apa yang diinginkan gitu. Kayak terlalu minim gitu rasa bersyukurnya ya. Jadi ya itulah belajar supaya bisa lebih tenang dalam menghadapi kehidupan. Betul, aku ada satu pertanyaan Kak. Apa tuh? Aku pertama kali dengar lagu ini, aku cukup tertarik perhatiannya ke lirik bungkus kopi. Aku pengen maksudnya aku penasaran yang kenapa akhirnya Karimar memilih kata-kata precise bungkus kopi. Maksudnya kayak apakah emang itu diperlukan untuk menguatkan atau kayak sebagai rangkaian? Sebenarnya tuh ada ceritanya sih. Aku tuh punya temen. Nah temen aku tuh kerjaannya lumayan fisik lah gitu. Oke. Jadi kayak
gampang ngantuk, gampang capek, jadi butuh kopi. Nah, kita tuh kalau beli kopi itu di Mamang, jadi kayak di warung gitu loh. Makanya jadi pasti bungkus kopi gitu. Terus kayak tiap kali misalkan aku ngelihat tukang bangunan atau apa, pasti kan mereka bikinnya kopi kapal api bungkus gitu kan, bungkus kopi. Makanya kenapa yang aku tulis di situ bukan gelas, bukan cangkir, tapi bungkus gitu. Terus pada kayak bilang, Rimar minumnya sasetan ya gitu. Ih nggak sehat tau minumnya sasetan gitu. Enggak sih, bukan gara-gara itu, cuman kayak aku merasa lebih relate aja sama bungkus ini karena ya teman aku sendiri juga minumnya sempat bungkus kopi juga. Terus kayak aku waktu banyak tukang bangunan yang di sekitaran aku pasti juga aku bikininnya kan bungkus kopi juga, jadi ya itu lebih relate sama yang aku alami. Oke, teman setia, jangan lupa untuk dengarkan lagu terbaru Nuka yang berjudul Pelan-Pelan dan juga lagu aku yang berjudul Biasa-Biasa Saja di semua digital platform. Yes, dan kalau kalian mau lihat visualnya, music videonya, kalian bisa cek YouTube-nya Hits Record, Nuka Pelan-Pelan, dan juga kalau misalkan Biasa-Biasa Saja bisa ditonton di YouTube channel aku Rimar Official. Jadi kalian harus nyanyiin lagu yang ada di prompter secara estafet kata per kata bagian refnya aja dan gak boleh ada jeda. Kalian harus berhasil nyanyiin 3 dari 5 lagu. Kalau kita nggak bisa dapet 3, kita nggak boleh promo, Kak. Oke, ready? 1, 2, 3. Lihat Kebunku penuh dengan bunga banyak. ada. Oke, gagal 1 ya. Apa sih? Katanya ada apa? Ada yang putih dan Oh, ada ada. merah. Ya udah. 1, 2, 3. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa hanya memberi tak harap kembali pada Salah. bagai. oh bukan bagai bukan pada ya, bukan pada sang surya. Bagai sang surya. Bagai sang surya menyinari. Oke. Jadi Tik 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 bunyi hujan di atas genteng airnya turun tidak terkira 3, dahan. 1. cobalah. Kalau gitu kok nggak langsung lupa ya? Pelangi alangkah Indahmu merah kuning hijau di langit yang biru pelukismu agung siapa gerangan pelangi ciptaan Tuhan. Tuhan. Ya, 1 lagi guys, terakhir ya. Kok aku tahu caranya kita nggak ketahuan salah. Gimana? Iya kayak kamu kayak gitu. Oh dia apa ini? Oke, lagu terakhir bangun tidur. Bangun tidur. Bangun tidur. Oh. Terus pendek tuh lagunya. Aku taunya bangun tidur. Oke, ya. Ya Allah. Aku dulu apa kamu dulu? Coba deh. Bangun Tidur ku terus mandi tidak lupa menggosok gigi. kau. Terima kasih teman setia. Thank you teman setia. Udah nontonin kita dari tadi. Yes, dan habis ini kita bakal mampir ke TS Music. So, aku Nuka, Aku Rimar. signing out from behind the Secret. Bye.